Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Editya Pratiwi Anugrah selaku moderator. Kami dari kelompok Portofolio 4 akan memaparkan materi mengenai salah satu permasalahan dalam kewarganegaraan. Baik, nama saya Anissa Dian Paramita. Saya akan melanjutkan materi. Kartu tanda penduduk atau biasa disebut KTP adalah identitas resmi seseorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA yang memiliki izin tinggal tetap atau ITAP yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin, anak dari orang tua WNA yang memiliki ITPA dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama 5 tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa izin tinggal tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun ke atas mendapatkan KTP seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Sejak tahun 2011, KTP non-elektronik telah digantikan dengan KTP elektronik. Terima kasih. Bicara mengenai permasalahan dalam kewarganegaraan, salah satunya yaitu mengenai EKTP. Selanjutnya, mengenai EKTP akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Bicara mengenai KTP elektronik. EKTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengadilan baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. EKTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang kemungkinan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasikan KTP-nya. Beberapa di antaranya digunakan untuk sebagai hal berikut. Yang pertama, menghindari pajak. Yang kedua, mempermudah atau memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota. Yang ketiga, mengamankan korupsi. Dan yang terakhir, menyembunyikan identitas, misalnya oleh para teroris. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi KTP elektronik. Landasan hukum pemberlakuan penerapan KTP elektronik adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Adapun pasal-pasal dalam undang-undang ini yang mengatur tentang KTP elektronik antara lain yaitu pasal 63 dan penjelasannya, pasal 64, pasal 101 dan pasal 102. Pasal 63 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang pertama, penduduk warga negara Indonesia dan warga negara asing atau WNA yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik yang berlaku secara nasional dan hanya memiliki satu KTP elektronik saja. Yang kedua, warga negara asing yang wajib melapor perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP elektronik kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari atau 1 bulan sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir. Penduduk WNI dan WNA yang telah memiliki KTP elektronik wajib membawa pada saat ia bepergian. Selanjutnya, cara membuat IKTP atau KTP elektronik sebenarnya sama dengan prosedur sebelumnya. Namun di sini akan dilengkapi dengan pengambilan sidik jari dan retina mata yang bertujuan agar tercipta data tunggal, yaitu setiap satu orang dengan satu identitas saja atau KTP. Sudah sangat umum bahwa satu orang di Indonesia memiliki beberapa identitas. Pemberlakuan IKTP juga dimaksud untuk menertibkan administrasi orang per orang di Indonesia agar setiap identitas atau mobilitasnya tercatat dan terpantau secara jelas dan benar oleh negara. Saya Nanda Mayada Akmasari. Saya akan melanjutkan tentang kebijakan EKTP.
Salah satu penerapan e-government dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah program EKTP atau biasa disebut dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat. Untuk itu pemerintah membuat program yang disebut dengan EKTP. EKTP merupakan cara baru itu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya. Maka setiap pemilik EKTP dapat terhubung ke dalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja. EKTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan EKTP dipandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih dan akurat. EKTP merupakan program yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2006, tetapi baru ditetapkan dilaksanakan pada tahun 2009 lalu dengan berdasarkan pada undang-undang dan peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Nurul Inaya akan membahas tentang persepsi mengenai pengalaman masyarakat tentang EKTP. Dalam proses pelayanan sudah berjalan dengan benar dan pengalaman masyarakat dengan menjalankan proses pemberian pelayanan yang cukup jelas dan terarah, serta pengambilan keputusan yang tepat dengan dikeluarkannya kebijakan khusus dalam meminimalisir keterlambatan pelayanan EKTP dengan surat keterangan perekam SKP yang memiliki fungsi sama dengan EKTP. Namun pada kenyataannya masih ditemukan keluhan dari masyarakat, seperti SKP yang masih diragukan fungsinya di beberapa kantor untuk menggantikan EKTP serta ketentuan-ketentuan atau mekanisme yang belum semua diterapkan oleh pegawai, mengakibatkan beberapa kali pelayanan terhambat dengan berbagai alasan yang diberikan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri berencana menerapkan identitas digital secara bertahap. Program ini sudah mulai diuji coba sejak 2021 di 58 kabupaten atau kota. Dengan program ini, pemerintah akan menggunakan telepon pintar atau smartphone sebagai sistem identitas diri yang di dalamnya terdapat KTP elektronik atau iktp. Dirjen Dukcapil Kemendagri Sudan Arif Fakrullah mengatakan syarat bagi warga untuk memiliki iktp digital yaitu memiliki smartphone dan tinggal di daerah yang memiliki jaringan internet. Selain itu, masyarakat mampu menggunakan teknologi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai penyebaran EKTP. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menyatakan perekaman kartu tanda penduduk atau KTP elektronik nyaris tuntas. Jumlahnya mencapai 99% dari total penduduk yang wajib memiliki kartu identitas tersebut. Berdasarkan data Juni 2020, terdapat 192.332.413 jiwa yang wajib memiliki KTP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 192.468.599 jiwa telah melakukan rekaman KTP elektronik atau EKTP. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Indonesia sebesar 267.283.750 jiwa pada Desember 2019 lalu. Nomor induk kependudukan atau NIK yang tercantum di KTP nantinya dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi data tersebut juga membantu pemerintah dalam melakukan verifikasi data bansos, subsidi, dan pelayanan publik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat rencana kerja yang diambil oleh pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan KTP elektronik ini. Tentu kita harus ketahui secara bersama bahwa KTP merupakan salah satu bukti seseorang dinyatakan sebagai warga negara atau hal yang melegitimasi seseorang agar dapat dinyatakan sebagai warga negara.
Oleh karena itu, ada beberapa kemudian rencana kerja yang diimplementasikan oleh pemerintah dalam mewujudkan sebuah kebijakan EKTP. Tentu rencana kerja yang pertama itu adalah komunikasi, kemudian yang kedua adalah sumber daya, yang ketiga adalah disposisi, dan yang keempat adalah harmonisasi birokrasi. Nah, tentu 4 kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan KTP elektronik. Tetapi 4 kebijakan ini dibungkus dalam satu mekanisme digitalisasi atau transformasi teknologi yang mampu mempermudah masyarakat di dalam mengakses yang namanya pendaftaran EKTP. Tentu dengan adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkait dengan KTP elektronik ini, itu mampu mempermudah setiap warga masyarakat di dalam melakukan sebuah mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan bukti warga negara, yaitu KTP elektronik. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi mengenai permasalahan dalam kewarganegaraan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.